Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Alfata Putra Adi dari kelas 12 IPA 1 absen 31. Ya, di sini saya akan melakukan ujian praktikum mata pelajaran PKWU atau Prakarya dan Kewirausahaan dengan materi atau tema teknologi terapan. Proyek yang ingin saya buat di sini adalah IoT atau singkatan dari Internet of Things, di mana proyek ini membutuhkan koneksi internet untuk mengontrol atau mengendalikan perangkat elektronik lain yang disambungkan ke IoT. Oke, langsung saja ke alat dan bahannya. Yang pertama ada board yang atau bisa dibilang kayak otak dari proyek kita, yaitu Node MCU yang Amiga. Terus selanjutnya ada relay. Saya di sini pakai yang low level trigger 5 volt. Selanjutnya ada kabel jumper yang female to female, banyak 3 buah ini. Lalu ada kabel biasa seperti biasa. Selanjutnya ada kabel charge yang pakai yang 5 volt ya. Terus selanjutnya ada steker dan terminal steker, lampu, fitting lampu yang colok. Selanjutnya ada obeng, dan bukan terakhir dipakai tang. Untuk yang benar-benar terakhir, kita di sini butuh buat pemrogramannya yaitu laptop. Oke, selanjutnya kita akan merakit perangkat elektronik yang akan tersambung dengan IoT kita. Yang pertama dari stekernya ya, ini sudah terlepas bautnya. Oke, selanjutnya kita masukkan. A few moments later. Oke, setelah selesai ke stekernya, kita tutup ya. Oke, berbaut. Oke, selesai si steker, kita ke terminal. Nah, di sini kita cuman masang satu aja karena nanti yang satu lagi kita harus sambungkan ini ke relay. Jadi kayak gini, satu aja yang dipasang. Oh ya, betul. Kita siapin kabel yang kurang lebih panjangnya 5 cm untuk ke relay juga. Jadi kayak gini. Oke, kalau sudah kita tutup. Oke, kita tutup. Jadi nanti rangkaiannya seperti ini. Ya. Jadi yang dari steker ke terminal tidak digunakan semua, hanya salah satu. Lalu kita sediakan kabel kecil untuk dari terminal ke relay. Oke, di sini di relay itu nanti ada tulisan COM sama NO ya, nanti bisa dilihat nanti ada COM sama NO. Untuk yang langsung dari steker yang panjang ini kita masukkan ke port yang namanya
com. Jadi kita buka. Oke, jadi nanti kurang lebihnya seperti ini ya nyambungnya, yang panjang dari steker masuk ke port com, yang pendek ke no. Oke, di sini kita melakukan konfigurasi melalui aplikasi yang dinamakan Blink. Kita bisa mendapatkannya di Play Store. Pertama buka Play Store, lalu kita cari Blink. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, saya langsung buka. Nah, setelah dibuka nanti ketika teman-teman masuk pertama, teman-teman akan diberikan pilihan untuk login atau membuat akun baru. Jika kalian memang belum pernah menggunakan aplikasi ini sebelumnya, teman-teman bisa membuat akun baru yang sesuai dengan Gmail kalian. Oke, setelah itu kita bikin new project. Di sini project namanya terserah, mungkin saya kasih IoT sesuai project saya. Lalu kita di sini pilih sesuai dengan board yang tadi kita awal-awal telah siapkan, yaitu Node MCU. Kita pilih connectionnya WiFi, oke. Lalu kita create. Oke. Setelah kita tadi melakukan create sebuah project di aplikasi ini, kita akan mendapatkan autentikasi token yang dikirim ke Gmail kita atau ke email yang tadi kita untuk membuat akun itu. Lalu kita oke. Lalu kita tekan tambah, kita ke button. Nah, ini di sini kalian bisa tekan dan tahan untuk pindah posisinya. Di sini saya ingin di tengah. Oke. Setelah itu kita tekan buttonnya. Oke, di sini saya memiliki ada tulisan output ini. Kita pilih yang digital dan pilih ke D1. Saya di sini memilih D1 ya. Sebenarnya terserah, bisa ada berapapun. Karena di Node MCU ada D0 sampai D10 ya, di situ jadi kita bisa menggunakan nomor berapapun sebagai output. Saya di sini memilih D1. Oke. Lalu kita ubah karena kita menggunakan relay yang low level trigger, yang dimana relay akan menyala ketika diberi ground. Lalu kita rubah ini menjadi dari 1 ke 0. Kita rubah metodenya menjadi switch, lalu kita back. Oke, setelah itu kita lanjut ke pemrograman. Oke, di sini kita akan melakukan pemrograman untuk board kita atau Node MCU. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah sebuah aplikasi untuk melakukannya. Di sini saya menggunakan Arduino IDE yang mana bisa di-download melalui Google Chrome. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Dan untuk linknya kalian bisa mengikuti sama seperti saya. Untuk pengguna Windows, kalian bisa download yang itu zip file. Untuk macOS silakan macOS, ataupun ada yang menggunakan Linux silakan kalian memilih Linux. Karena di sini saya menggunakan Windows, saya klik. Dan di sini ada seperti ini karena saya sudah pernah mendownloadnya. Saya klik OK, open folder. Kita tunggu. Nah, itu sudah terbuka. Klik. Dan hal yang sangat penting di sini adalah kalian harus benar-benar mengingat di mana kalian meletakkan hasil download kalian. Karena itu sangat penting ya. Setelah kalian menemukannya,
kalian klik, lalu klik kanan, lalu extract here. Ya, kalian klik yang extract here. Setelah kalian selesai mengekstraknya, nanti akan ada suatu file yang bernama Arduino. Kalian masuk saja, lalu kalian klik yang arduino.exe. Oke, kita tunggu. Oke, setelah terbuka, ya sebentar, kita hapus dulu. Oke, setelah terbuka, tampilannya akan seperti ini, ya, Arduino. Untuk bisa melakukan pemrogramannya, kita harus mendownload terlebih dahulu board Node MCU kita di Arduino IDE ini. Caranya pergi ke File, lalu Preference, lalu Additional Board Manager URL. Untuk bisa mendapatkan URL seperti yang ada di layar, kalian bisa pergi ke Google Chrome, lalu kalian ketikkan install ESP8266 board in Arduino IDE. Setelah itu kalian pilih web yang paling atas. Oke, sebentar kita cari. Dan ya ini. Ya, itu kita copy saja, kita copy, lalu kita pastekan ke sini atau Ctrl V, lalu kita klik OK. Kalian tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita pergi ke Tools, Board, lalu ke Board Manager untuk menginstal Node MCU kita. Kita tunggu dulu. Setelah selesai, kalian ketikkan ESP. Nah, di sini yang kalian pilih yang ESP8266 by ESP826 Community. Saya ini telah menginstal yang versi 2.7.4. Dan kalian di sini juga bisa memilih versinya. Tapi saya sarankan untuk menginstal yang versi terbaru saja dengan cara klik install, lalu kalian tunggu, setelah itu kalian close. Lalu kalian pergi lagi ke tool, board, dan jika berhasil, kalian akan menemukan Node MCU 1.0 ESP12E module dan kalian klik di situ. Oke. Kalian pergi lagi ke tools, board, ya, di sini pastikan kalian sudah menyambungkan board kalian dengan laptop menggunakan kabel data. Dan di sini setiap laptop atau komputer memiliki COM yang berbeda, jadi tidak masalah. Oke, saya sini COM 3. Lalu saya akan memilih COM 3 sebagai port saya. Kita klik. Oke, setelah itu karena di sini kita telah menggunakan aplikasi, board, dan setting portnya, sekarang kita perlu install library-nya dulu. Pergi ke Sketch, Include Library, lalu Manage Library. Kita tunggu sampai selesai. Dan kita search di sini Blynk, BLYNK. Oke, kita search. Setelah itu kita pilih yang paling atas, ya, yang versi 0.6.1 karena yang versi paling terbaru. Kalian install saja, tunggu, lalu close. Oke, setelah berhasil menginstal tadi, kita pergi ke file, examples, ya. Di sini example merupakan contoh dari program yang harus kita gunakan. Jadi kita langsung pergi example saja, lalu kita cari Blynk. Sebentar, ya, itu Blynk. Lalu kita ke ports wifi, lalu ke pilih yang ESP8266 standalone. Nah, akan muncul tampilan yang seperti ini, ya. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk yang out, ya, out di sini itu merupakan kode autentikasi dari project yang telah kita buat melalui aplikasi Blynk tadi. Jadi setiap project akan memerlukan kode autentikasi yang dikirim melalui
email kalian. Oke, di sini saya akan membuka email saya dan ini merupakan token saya. Saya copy, lalu kalian kembali ke tadi, lalu kalian pastekan di sini. Oke, ya ini token. Untuk selanjutnya yang SSID dan PAS itu merupakan sebuah WiFi atau jaringan yang akan kita gunakan untuk menyambung port kita dengan WiFi. Di sini ini nama WiFi saya, dan yang PAS merupakan password dari WiFi yang akan kita gunakan. Oke, jadi yang diubah di sini hanyalah out, SSID, dan password. Setelah itu kita klik ke verify yang ada di atas itu, yaitu tanda centang verify, yang dimana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program yang telah kita buat itu sudah benar atau belum. Kita klik. Oke, kita compiling sketch dulu seperti ini. Kalian tunggu. Dan setelah selesai akan ada tulisan done compiling dan ada beberapa tulisan putih seperti yang ada di layar. Oke, selanjutnya kita bisa langsung upload ke port kita, tapi sebelumnya kita pastikan dulu port kita telah benar dan port telah terisi. Langsung saja setelah itu kita upload. Kita tunggu seperti tadi. Ya, agak sedikit lama memang di sini. Nah, oke, kalau ada tulisan seperti ini berarti tandanya sudah mengupload ke board kita. Kita sabar. Nah, setelah ada tulisan living atau tulisan yang ada di layar ini, itu tandanya kita telah berhasil mengupload program kita ke board kita. Oke, selanjutnya untuk membuat dengan Google Assistant, kita harus ke Google dan ketikkan ifttt.com. Di sini kalian bisa login dulu menggunakan Google saja biar mudah. Ya, di sini saya menggunakan akun saya. Oke, kita loading, kita tunggu. Oke, setelah itu seperti inilah tampilan ifttt-nya. Lalu kalian klik create di sini. Untuk yang if, kita klik saja add. Lalu search di sini kita searching assistant. Ya, assistant. Kita pilih saja yang simple phrase di sini. Di sini kalian harus benar mengkonekkan antara Google Assistant yang ada di ifttt ini dengan yang ada di HP kalian. Oke, saya memilih ini pakai akun saya. Klik allow saja. Oke, di sini yang ingin kalian bilang untuk mengaktifkan atau mengontrol IoT kalian. Misalnya di sini turn on the lamp. Ya, di sini turn on the lamp. Lalu yang ini merupakan apa yang ingin kalian dapatkan setelah kalian menyuruh atau meminta Google Assistant melakukan pengontrolan tersebut. Apa yang akan dijawab oleh Google Assistant? Jadi, misal menyalakan lampu. Kita pilih di sini bahasanya, karena di sini belum ada bahasa Indonesia. Kita pilih saja English karena yang paling gampang ya. Kita create trigger. Then that. Oke, kita klik saja
Gendet-nya kita search ke webhooks. Kita klik webhooks, kita klik connect. Ya, kita tunggu sebentar. Di sini kita ketikkan http://, dan di sini kita perlu meminta ke server Blink dengan cara ketikan command prompt atau cmd. Lalu setelah terbuka kita ketikkan ping blink-cloud.com. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk yang ini itu merupakan server atau host dari Blink-nya. Kita copy saja, Ctrl C, lalu kita pastekan ke sini. Oke, setelah itu garis miring, kalian copy lagi kode autentikasi project kalian. Copy, lalu paste, lalu garis miring lagi, update, garis miring lagi, dan di sini merupakan output dari Node MCU kalian. Di sini saya meletakkan atau menyambungkan kabel jumper kepada relay di D1, yang mana itu akan mengalami pengonversian pin kalau ditulis melalui web. Jadi itu akan saya jelaskan melalui gambar ini. Ya, seperti dilihat, D1 menjadi GPIO5 atau sama dengan D5. Oke, selanjutnya ke metodenya, kita ke melee boot, content type-nya application atau sound. Bodinya di sini karena kita menggunakan relay yang low level trigger dan di sini merupakan perintah turn on tadi, maka kita membutuhkan angka 0 untuk menyalakan project elektronik kita. Setelah itu kita create action. Kita continue, ya, setelah selesai kita continue. Kita finish. Oke, ya, jadi seperti ini. Untuk kalian mematikannya, kalian bisa melakukan hal yang sama seperti yang tadi. Oke, di sini saya cepatkan saja. Nah, di sini karena tadi perintahnya adalah turn off, karena menyala sudah 0, berarti mematikan di sini 1. Lalu kita create action. Lalu kita continue. Oke, setelah itu kita finish. Lalu kita bisa kembali ke home dan kalian bisa merubah atau men-setting kembali apa yang akan kalian katakan dan bagaimana respon dari Google Assistant kepada kalian. Ya, seperti ini jadinya. Kalian bisa menyetingnya di sini. Oke, kita back saja. Oke, setelah itu kita selesai. Selanjutnya kita ke tahap perakitan Node MCU dan relay. Oke, setelah tadi kita melakukan program di sininya, sekarang kita sambungkan ke relay dan ke terminal elektroniknya. Oke, sekarang kita pasangkan kabel jumper dulu ke relay. Di sini kalian terserah ya warnanya apa. Tapi di relay ini ada 3 yang dinamakan, ada GND, VCC, dan IN. Yang dimana GND ini kita pasang aja dulu. Oke, setelah terpasang di relay, selanjutnya adalah kalian harus benar-benar melihat di mana kabel yang berada di setiap tulisan yang ada di relay, kalian harus samakan dengan yang ada di
board ini. Di sini kalau di relay kita menancapkannya di GND, di sini warna ungu, berarti kalian juga di boardnya juga harus menetapkan di GND. Oke. Lalu untuk VCC, karena board ini tidak ada output 5 volt, kita bisa menggunakan output yang 3 volt. Di sini ada 3V3. Oke. Untuk yang ini di in itu kita masukkan ke sesuai dengan aplikasi Blink tadi, kita mengaturnya di pin nomor D berapa. Tadi saya masukkan ke D1, berarti di sini kita masukkan itu ke D1. Oke. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Selanjutnya kita aliri arus board kita dengan cara pakai charger biasa yang 5 volt ya, yang 5 volt. Nah, kita tancapkan ke arus PLN 220 volt. Lalu kita tancapkan ke sini. Di sini kalian bisa melihat ada warna merah yang menyala, itu berarti power telah dari node-nya ke relay-nya telah tersuplai. Selanjutnya kita masukkan perangkat elektronik kita. Di sini sudah saya disiapkan ya lampu dengan fitting coloknya. Langsung kita masukkan aja. Oke, kita tancapkan ini ke sini. Oke. Sekarang kita coba menggunakan aplikasi Blink yang telah kita setting tadi. Oke. Nah, di sini kalau kalian bisa melihat ini on, menyala ya. Ini off, mati, on, off. Oke. Dan itu kita bisa mengontrolnya di mana saja selama board kita ini tersambung dengan internet. Oke, cara kedua di sini selain kita bisa menggunakan aplikasi ini, karena kita tadi juga sudah men-setting, kita bisa menggunakan asisten Google seperti ini. Oke Google. Oke, ulang. Oke Google. Turn on the lamp. Lampunya nyala. Nah, oke. Coba kita matikan melalui Google Assistant. Oke Google. Turn off the lamp. Lampunya mati. Oke. Jadi kita juga bisa melakukan via Google Assistant ini dimanapun, selama itu tadi board kita terkoneksi dengan internet dan HP kita juga terkoneksi dengan internet. Jadi mungkin sekian dari video ujian praktek PKWU dengan materi teknologi terapan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.